Memimpin pujian itu adalah Jerry, saudara. Anda kenal dulu, zaman dulu ada itu yang kejar-kejaran tuh. Ini, tapi dia sudah menjelma menjadi manusia lahir baru, terima Yesus. Yesus bangkit dan berubah menjadi manusia sejati. Shalom saudara. Apa kabar? Ada teman lama kita, Franz Berto. Ini worship video pertama kita, saudara. Tahun-tahun berapa? 1985 ya. Oh, ini worship video pertama kita. Dulu pelayanan di sini pertama kali kita buka mereka yang ada. Sekarang beliau sudah jadi misionari besar. Baik saudara, selamat Paskah. Loh, nggak ada yang merayakan kebangkitan Kristus toh? Selamat Paskah. Nah coba yang dari depan ke belakang ke depan, bukan pindah tempat duduk, maksudnya salamin dan katakan selamat Paskah. Ya. Selamat Paskah. Sekalian mengenali siapa yang baru pertama kali hadir. Ya. Selamat Paskah. Nanti telurnya cari di luar ya saudara. Bu Tasya sudah kelihatan yang baru pertama kali hadir? Berapa orang? Oh iya. Oke. Yang baru datang ada? Nah, itu sekeluarga itu. Baik saudara, saya berharap Anda pada saat datang ke gereja bersuka cita. Ya saudara ya. Itu Marin itu sudah suka cita Marin. Hari ini kita punya tema The Holy One sebagai judul daripada khotbah kita di Jumat Agung dan kemudian di perayaan Paskah ini. Saudara, ada hal yang sangat penting yang Anda ketahui ya. Kalau Yesus tidak bangkit, Alkitab mengatakan maka sia-sialah iman percaya kita. Kalau Yesus tidak bangkit. Tapi Yesus bangkit. Dan oleh karena Yesus bangkit, banyak sekali ayat yang mengatakan dengan kebangkitan Kristus, maka kita pun dibangkitkan, dihidupkan kembali dari hidup kita yang lama, saudara. Syaratnya kita perlu percaya kepada Kristus. Amin, saudara ya. Semua sudah percaya Kristus bukan? Kalau belum nanti saya akan tantang saudara untuk menerima Yesus pada sore hari ini, supaya kita semakin yakin bahwa bersama dengan Kristus kita akan melakukan perkara-perkara yang besar, saudara ya. Bang Martin kemarin ikut seminar Kingdom Paradigm, jadi saya percaya ada hal baru yang sudah dimengerti. Iren dan Yesua juga kemarin ikut. Dan memang saudara, kita ini adalah jemaat dari GBI Rock yang kalau kepanjangannya adalah Representative of Christ Kingdom ya saudara ya. Dengan kata lain bahwa representasi of Christ Kingdom itu artinya mendidik kita, atau salah satu visi kita adalah menjadikan kita ini menjadi wakil Kristus di tengah-tengah dunia ini saudara. Amin. Kita harusnya memang sebagai wakil Kristus tengah dunia ini saudara. Karena kalau kita memperhatikan baik-baik saudara, dari awal Tuhan ciptakan kita dan tempatkan kita di tengah dunia ini. Ya, dikatakan mari kita ciptakan manusia serupa segambar dengan kita dan disuruh berkuasa di tengah dunia ini saudara. Saya tidak akan berusaha mengulang-ulang, tapi saya mengingatkan saudara bahwa kata-kata ini sebenarnya artinya bahwa pada saat kita diciptakan serupa segambar dengan Tuhan, itu sudah berbicara tentang Anda dan saya itu adalah perwakilan Tuhan di tengah dunia ini. Katakan, saya perwakilan Tuhan di tengah dunia ini. Kata siapa itu? Kata Alkitab, bukan kata saya saudara ya. Ini yang seringkali kita kurang mengerti. Kita pikir jadi orang Kristen ya fine, terima berkat, masuk surga, dan hal-hal yang enak. Enggak saudara. Pada saat Tuhan menciptakan kita, cetakan awal saudara dan saya itu diciptakan serupa segambar dengan Tuhan. Artinya kita memiliki semua sifat-sifat Allah. Dengan kata lain, Anda dan saya ini adalah wakil Tuhan di tengah dunia ini. Kalau Anda ingat Yesus pada saat ditanya oleh salah satu muridnya, yaitu Filipus. Filipus bertanya begini saudara, Guru, tunjukkan kepada kami Allah Bapa itu seperti siapa? Allah Bapa itu seperti apa? Anda tahu jawab Yesus? Kalau kamu mau lihat Bapa, lihat aku. Kalau kamu mau lihat pekerjaan-pekerjaan Bapa di surga, lihatlah apa yang kulakukan. Amin, saudara ya. Hari ini
Yesus ada di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Roh Kudus ditinggalkan untuk kita hari ini bersama dengan kita. Nah sekarang kalau dunia bertanya, Pak Martin, seperti apakah Yesus itu? Apa jawab Pak Martin? Hah? Gambar serupa dengan. Kalau ada yang bertanya, Bang Martin, kamu kan orang Kristen, percaya Yesus? Bang Martin harus jawab, iya dong, saya percaya Yesus. Terus dia kalau tanya gini, Yesus tuh kayak apa? Apa jawabannya? Salah nggak apa-apa? Benar bisa langsung pulang, Pak. Apa Bang Martin kira-kira? Bang Martin ini malu, padahal dia tahu jawabannya. Jawabannya sederhana. Kamu tahu Yesus? Lihat saya dong. Betul tidak? Sekarang perwakilan Yesus siapa di dunia ini? Siapa perwakilan kerajaan Allah? Ya kita, saudara. Masalahnya kita ini malu mengatakan iya. Kenapa? Nah, mungkin saja karena Anda masih hidup dalam dosa. Susah kan? Orang kalau hidup dalam dosa mana berani bilang, ikutlah, saya nggak berani, susah. Tapi kalau kita mengerti ini, bahwa kita ini diciptakan serupa segambar dengan Allah untuk mewakili Allah di tengah dunia ini, maka pada saat dunia mencari jawaban siapakah Allah, siapakah kebenaran itu, ada istilah action speak louder than words. Artinya tindakan itu berbicara lebih keras dari kata-kata, saudara. Orang melihat kita, mereka melihat, inilah contoh orang yang percaya kepada Tuhan. Amin, saudara. Anda punya potensi itu, saudara ya. Jadi jangan malu, jangan takut juga kok. Ya. Tentu saja ada satu perkataan yang kemarin di seminar itu yang menarik perhatian saya dan membuat saya sangat teringat sampai hari ini. Yaitu kita selalu percaya bahwa kita ini oleh karena kasih karunia kita hidup, betul kan? Betul tidak? Oleh karena kasih karunia kita hidup. Anda tahu satu hal yang penting. Di balik pada saat kasih karunia diberikan, ada istilah ini. Pada saat engkau mendapat kasih karunia, maka kasih karunia itu berjalan, Anda dapatkan sekaligus dengan obligasi. Ingat kata-kata itu. Apa sih obligasi? Pada saat Tuhan memberi Anda kasih karunia, maka kasih karunia Anda dapatkan misalnya Anda diselamatkan. Maka pada saat Anda diselamatkan, saat itu pula ada obligasi, ada tugas, yaitu hidup kita menjadi berkat buat orang lain. Kalau Anda hari ini diberkati Tuhan dalam financial, ada obligasi yang Tuhan kasih. Ada tanggung jawab yang Tuhan kasih, yaitu melalui kekayaanmu orang lain bisa melihat Kristus. Jadi no freelance, saudara-saudara, nggak ada makan siang gratis. Semua yang kita terima dari Tuhan, belajarlah untuk tidak selfish. Lihatlah bahwa pada Tuhan menyelamatkan kita, ada obligasi yang mengikuti. Apa itu? Hidup kita menjadi jawaban buat dunia ini. Ayo saudara, ini hal penting. Supaya kita jadi orang Kristen jangan hanya untuk yang penting suamiku selamat, papa mamaku selamat, anakku terima Yesus, istriku baik, gajiku mantep. Selesai? Enggak selesai, saudara. Yesus berkata, aku datang untuk melayani, bukan dilayani. Nah mentalitas ini rata-rata orang Kristen sekarang nggak ngerti, saudara. Apalagi dunia tambah sulit. Mereka akan berkata begini, ngurus diri aja sudah sulit, kok ngurusin orang lain? Apakah itu pernyataan yang benar sebagai warga negara kerajaan Allah? Salah itu. Yang benar adalah hidup kita ini menjadi berkat buat orang lain. Seperti tadi saya katakan, saya ulang lagi saudara. Pada saat Anda mendapatkan kasih karunia, maka pada saat yang sama engkau mendapatkan obligasi. Ada tanggung jawab yang Tuhan berikan. Pada saat Anda diberkati, maka tanggung jawab pun ada atas Anda untuk juga memberkati orang lain. Jadi pada saat kita menerima sesuatu, ingat, ada tugas yang sama yang Tuhan tuntut, kita lakukan, saudara. Nggak ada yang gratisan ya saudara ya. Termasuk di dalam kita hidup sebagai orang Kristen, orang percaya. Nah saudara, mari silakan langsung Grace. Holy One atau yang kudus artinya gitu ya. Yang kudus. Nah, kita mau lihat dulu saudara. Kita lihat ayatnya ya. Kisah Para Rasul 13 ayat 35. Saudara lihat ke depan saja. Langsung saya bacakan ya. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Sebab itu ia mengatakan dalam Mazmur yang lain, engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Ya. Perhatikan baik-baik, kata-kata ini menarik. Siapa yang dimaksud dengan orang kudusmu itu? Siapa yang dimaksud dengan orang kudusmu itu? Anda dan saya lah. Kita ini orang kudusnya Tuhan, bukan? Katakan amin, saya orang kudus.
Dosa aja tidak berani ngomong saya Roh Kudus. Saudara perhatikan baik-baik. Engkau ini siapa? Siapa engkau di situ? Tuhan. Allah tidak akan membiarkan orang kudusnya melihat kebinasaan. Itulah sebabnya Yesus bangkit. Tadi kan saya awal bilang, saudara, kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah iman percayamu. Karena Yesus tidak bangkit. Masalahnya Yesus bangkit. Alasan dibalik itu apa? Karena dia tidak mau melihat orang kudusnya itu binasa. Dia mau supaya nanti di mana dia berada, Anda dan saya berada. Amin, saudara ya. Amin. Loh, kok saudara nggak tertarik ya? Di mana Allah berada, Anda nanti berada di situ. Amin. Ya. Nggak peduli misalnya Tuhan ada di padang gurun dan kau tetap bersama-sama dengan Tuhan. Coba lihat orang Israel, 40 tahun di padang gurun mereka kepanasan nggak? Tidak kepanasan karena siang ada tiang awan. Kedinginan nggak kalau malam? Karena ada tiang api. Saudara perlu tahu di padang gurun itu minus 2 sampai 0 derajat sampai minus 2, minus 3. Kalau siang 50 sampai 60 derajat. Harusnya kepanasan, harusnya kedinginan. Tetapi karena bersama dengan Tuhan, dimanapun Anda berada, apapun situasi, engkau tetap menikmati kasih setia Tuhan. Ya saudara ya. Haleluya. Kok saya melihat Anda kok gimana gitu ya. Ayo semangat dong saudara. Yesus bangkit kok. Anda kayak Yesus lupa bangkit nih kayaknya. Yesus bangkit. Amin bang. Amin. Yesus bangkit sampai akhirnya. Tadi sebenarnya nggak bisa datang saudara. Tapi karena dia percaya Yesus bangkit, macetan itu diurai sama Tuhan, nggak tahu caranya. Ya perhatikan baik-baik sekali lagi. Saya ulang kata-kata ini. Engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Sama-sama kita katakan sekali lagi. Bagian itu saja. 1, 2, 3. Engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Coba ayat satunya lagi. Silakan Grace. 1 klik lagi. Ya, di Mazmur 16 ayat 10. Ini sebenarnya ada dalam Kisah Para Rasul ini pengulangan dari Mazmur 16 ayat 10. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Sebab engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Katakan situ, engkau Allah tidak menyerahkan aku ke dalam dunia orang mati. Saudara. Di dalam Kristus Anda lahir 2 kali dan mati cuma sekali, saudara. Ya. Orang di luar Kristus lahir sekali, mati 2 kali. Pertama mereka mati fisik dan kedua mereka binasa untuk selama-lamanya. Kita lahir 2 kali, apa itu yang dimaksud? Lahir dari kandungan ibu kita dan dilahirkan kembali bersama dengan Roh Kudus, dilahirkan kembali, saudara. Anda sudah dilahirkan kembali bukan? Maka percayalah, Anda cuma mati sekali, jasmaninya doang yang mati. Tapi tubuhmu, rohmu ini akan hidup bersama-sama dengan Bapa. Amin, saudara. Saya tidak akan menyebutkan Bapa di mana gitu ya. Nanti aja ada pelajaran lain yang pasti dimanapun Bapa, Anda ada di situ. Dimanapun Kristus berada, disitulah pada akhirnya nanti kita berada bersama-sama. Amin, saudara. Oke, langsung saja Chris. Yang berikutnya kita lihat. The Holy One adalah pribadi Kristus. Holy One atau yang kudus itu adalah pribadi Kristus. Dia adalah pribadi yang kudus, saudara-saudara ya. Ingat baik-baik, Allah itu Allah yang kudus. Dalam 1 Petrus mengatakan bahwa Allah adalah Allah yang kudus. Kuduslah kamu sebab Allah itu kudus. Katakan amin. Katakan sama-sama dengan saya, Allah itu kudus. Saya harus hidup kudus. Nggak ada tawar-menawar ya Bapak Ibu. Nggak ada tawar-menawar. Apa kita sudah kudus? Sedang dikuduskan. Selama kita hidup ini adalah proses, bukan harus persintahan, sanctification. Kita kenal istilah itu ya. Selama Anda dan saya hidup, itulah waktu di mana Tuhan menguduskan kita. Ibarat ranting yang ada buah-buahnya dan ada daun-daunnya, supaya buah ini besar, matang, tidak busuk, menerima matahari yang cukup, maka daun-daunnya dipotong. Dipotong. Hal-hal yang jelek dari dalam hidup kita, saudara-saudara, akan Tuhan kikis habis. Sampai akhirnya kita benar-benar murni seperti emas yang murni.
Amin saudara ya. Saya mau kasih tahu sesuatu dulu saudara. Saya sudah ngomong 2 minggu lalu kalau nggak salah. Emas yang kita tahu yang dimaksud dalam Alkitab adalah emas yang murni 24 karat. Ya kan saudara. Saya mau tanya gini, pada saat pertama kali emas yang 24 karat itu, apakah dia murni atau tidak saudara? Habis emas lantakan istilahnya barusan disaring dari sungai. Apakah dia sudah punya sifat murni? Emas itu sudah ada belum? Yang dengar khotbah pasti bilang sudah. Cuma dia masih bercampur, betul kan? Emasnya sudah ada, tapi masih bercampur dengan rumput kering kali, dengan kayu, ranting-ranting atau dengan debu, atau masih bercampur dengan logam-logam lain. Dia sudah emas yang punya kapasitas dengan yang punya kualitas emas, tapi masih bercampur. Nah, untuk yang dapat 24 karat yang benar-benar murni, maka dibakar. Dibakarnya kalau menurut Alkitab 7 kali dibakar, dimurnikan ya saudara, dalam 1000 derajat Celcius dibakar. Pembakaran pertama ranting-rantingnya naik, karena masa jenis emas itu yang paling berat saudara. Dibakar dan dibakar sampai akhirnya nikelnya naik, tembaganya naik, peraknya naik, perunggunya naik, sampai yang tertinggal itu cuma emas murni. Saudara dengar baik-baik, ini satu hal yang Anda harus tahu ya. Kita ini dari awal sudah diciptakan serupa segambar dengan Allah. Kita punya kualitas Allah, amin. Katakan, saya punya kualitas Allah. Karena saya diciptakan serupa segambar dengan Allah. Tapi kan kita disanktifikasi nih, disucikan terus. Kenapa? Karena keberadaan kita yang aslinya itu serupa segambar dengan Allah itu masih bercampur dengan keinginan daging. Itulah sebabnya dimurnikan. Ujian datang, cobaan datang, itu tujuan Tuhan adalah apa? Supaya mengeluarkan yang gak kudus itu, supaya mengeluarkan kerikil-kerikil itu, mengeluarkan hal-hal yang tidak murni dalam hidup kita. Tapi Anda dan saya ini saat ini pun sudah punya kualitas Kristus. Hanya saja kita semua masih proses nih. Semua masih proses. Diproses dari apa? Dari keinginan-keinginan. Kita masih ada tuh dosa-dosa kecil kan? Dosa-dosa yang tersebar masih ada. Nah, selama Anda dan saya hidup ini, maka disitulah Tuhan proses kita. Ya, proses terus sampai akhirnya pada saat Tuhan melihat kita, Dia melihat dengan tepat ada kasih-Nya di dalam kita. Pada saat Dia melihat kita, Dia melihat ada kesabarannya di sana. Pada saat Dia melihat kita, Dia melihat ada compassion Dia di dalam kita. Amin saudara. Bukankah emas yang murni, bagaimana tukang emasnya tahu kalau sudah murni? Bisa dibuat ngaca, saudara ya. Analoginya pada saat Tuhan melihat Anda sudah dimurnikan, Dia sudah tidak melihat Anda ini siapa, tapi pada saat Dia melihat Anda, lihat kita ini seperti Dia dalam hal kelakuan, bukan bajunya, bukan muka, bukan rambutnya, dan tapi karakter di dalamnya. Kita ini semua murni, saudara-saudara, karena cetakan dari Allah Bapa, serupa segambar dengan Allah, cuman masih bercampur. Makanya Tuhan izinkan digosok, dipotong. Ya, semua orang, gak ada yang sempurna hari ini saudara. Tapi kita sedang proses untuk disempurnakan. Nah, saya mau beritahu bahwa kenapa kita harus disempurnakan? Kenapa kita harus dimurnikan? Karena Allah kita yang kita sembah itu Allah yang kudus. Dia bukan Allah yang bisa diajak kompromi, saudara. Dia bukan Allah yang bisa mentoleransi kesalahan. Enggak, saudara. Kalau hari ini Anda bikin dosa terus belum kena masalah, ya Tuhan kasih kesempatan supaya kamu cepat sadar gitu loh. Kalau Anda memperhatikan perjanjian lama sama perjanjian baru, di perjanjian lama kelihatan Tuhan tuh kejam banget ya. Salah kasih persembahan tiba-tiba tanah terbelah dan orang-orang melakukan kesalahan langsung ditelan sama tanah karena melakukan kesalahan. Pemberontakan mati dibunuh. Tapi hari ini apakah Allah masih sama? Sama, cuma hari ini saudara-saudara ada kasih karunia yang begitu besar yang Anda terima melalui kematian Yesus dan kebangkitan Yesus. Tuhan masih memberi kesempatan. Kalau kita masih hidup, artinya Tuhan masih kasih kesempatan untuk supaya kita ini semakin dimurnikan. Tapi dengar baik-baik saudara, ini yang saya mau tekankan baik-baik bahwa Allah itu kudus. Dia tidak mentoleransi hal yang tidak kudus. Dia tidak melakukan dosa, saudara. Allah tidak melakukan dosa.
Itulah sebabnya saudara, next, Grace, ya. Dalam 1 Petrus 1:16 kita tahu ya, dikatakan sebab ada tertulis kuduslah kamu, sebab aku kudus. Sudah ada perintah saudara-saudara, bahwa bahkan perintah ini kalau saudara lihat di perjanjian baru bukan berarti ini belakangan, sudah dari awal. Kalau ada cek di Alkitab, Ulangan, Imamat, situ dikatakan bahwa Allah itu Allah yang kudus. No compromise with sin. Dia tidak berkompromi dengan dosa, saudara. Next, dengan cepat. Ya. Bahkan saya mau tekankan bahwa tema utama di dalam Alkitab ini bicara tentang Allah yang kudus. Ya. Anda tidak akan pernah temukan Allah meleng, Allah melakukan hal yang tidak ada. Semua tema Alkitab isinya Allah yang kudus. Karena Allah yang kudus itu adalah salah satu natur ilahinya, saudara. Ya. Sifat Allah banyak, selain dia itu kasih, dia kudus, dia alfa dan omega, dia adalah Allah yang kekal. Tapi ada salah satu naturnya, sifatnya yang ilahi, dan ini adalah identitas Allah, adalah Allah yang kudus. Karena kita menyembah Allah yang kudus, otomatis Anda dan saya harus kudus. Bagaimana bisa saya kudus, Pak? Itulah sebabnya ngomong gitu, itulah sebabnya terus diproses supaya kudus. Dan berita baiknya selama kita hidup ini, kita akan terus diproses untuk menjadi kudus. Amin. Next, dengan cepat. Nah, saudara, di dalam Wahyu 4 ayat 8 saya mau tunjukkan juga nih ayat-ayat yang menyatakan bahwa Allah itu Allah yang kudus. Ya, sama-sama kita baca ya. Ini di kitab Wahyu 1, 2, 3. Dan keempat makhluk itu, sama-sama saudara, 1, 2, 3. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6, sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhentinya mereka berseru siang dan malam, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Sebelum dunia ada, dia sudah kudus. Di awal dunia dia kudus. Hari ini dia kudus. Dan sampai selama-lama dia kudus. Tuhan tidak ingin, bahkan saya mau bilang bahwa tidak ada yang tidak kudus bisa bercampur sama yang kudus. Gak bisa. Kalau Anda belum kudus, maka Tuhan akan kuduskan Anda melalui proses. Jadi jangan pernah merasa kalau digosok oleh permasalahan, Anda langsung tidak merasa tidak layak. Aku gak bisa jadi orang Kristen. Itu tipuan iblis. Jangan didengar. Yesus mati dan bangkit supaya Anda itu pede gitu loh, bahwa dia sudah mengalahkan kuasa si jahat. Anda harusnya tidak lagi dalam kuasa si jahat. Cuma seringkali otak kita ini, cara berpikir kita ini yang membuat kita yang gak bisa maju, saudara. Hari ini izinkan saudara untuk pikiran kita isi dengan pikiran-pikiran Kristus. Jangan pakai pikiran-pikiran manusia lagi. Anda sudah tahu kalau pikiran manusia ada adopsi, maka Anda akan sama seperti dunia ini. Roma 12 ayat 2 kan berkata kan, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budi, supaya kita dapat apa? Melihat apa yang baik, apa yang benar, dan apa yang sempurna. Kita ini semua dalam proses, saudara. Oke, next, dengan cepat sudah. Nah, perhatikan. Saya mau coba menjelaskan kepada saudara. Kata kudus ini ya, di dalam bahasa Ibrani dan bahasa Yunani, kalau Ibrani itu disebut dengan kados, Yunaninya disebut dengan hagios, yang artinya satu, dipisahkan. Ya. Hagios atau kados ini dipisahkan. Nanti ada perbedaan, ada satu lagi bahasa Yunani tentang kudus yang artinya berbeda, sama artinya, tapi yang kados ini yang digunakan untuk kita. Allah itu Allah yang kudus, dia terpisah dengan dunia ini, saudara. Dia tidak bercampur. Ya, dengar baik-baik, saudara. Tuhan mau Anda dipisahkan dari dunia ini. Gampang tak dipisahkan dari keinginan-keinginan dunia? Nah, gampang lah, saudara. Kita ini hidup dalam dunia, betul? Seringkali kita lebih milih untuk bergabung dengan dunia ini. Tapi kalau Anda ingin engkau kudus sama seperti Allah yang kudus, maka izinkan Tuhan dengan caranya
memisahkan Anda dari dunia ini. Supaya kita kudus di hadapan Tuhan. Next, yang satu lagi. Suci. Satu lagi. Sakral. Nah ini. Kata ini menekankan ia terpisah dari dosa, unik dan murni. Tuhan mau Anda itu ada di dalam kondisi ini. Terpisah dari dunia bukan berarti tidak tinggal dalam dunia. Bukan, saudara. Anda boleh tinggal dalam dunia, tapi Anda tidak terkontaminasi dengan dunia ini. Ya, ingat baik-baik ya, kita ini maunya Tuhan adalah terpisah dari dosa dan dikatakan unik dan murni. Sama seperti emas tadi itu. Untuk jadi emas yang murni, dia harus dipisahkan dari kerikil, harus dipisahkan dari rumput kering, harus dipisahkan dari tembaga, harus dipisahkan dari perak, sampai tinggal yang asli itu emas. Saudara. Emas itu kan mulia, sesuatu yang berharga, bukan? Ada orang pasang emas di tempat yang tertutup? Ada enggak? Ada sih orang-orang yang agak-agak aneh gitu. Ini apa emas ditaruh di udelnya. Kan ketutup pakaian kan? Akhirnya baju yang orang ada udelnya itu bajunya dinaikin, didesain untuk hanya keluarkan udelnya supaya emasnya di. Padahal kalau kita mau lihat yang mulia taruhnya di mana? Cincin nikah di mana? Supaya dilihat orang. Ibu-ibu warisan yang warisan banyak duitnya kan gelangnya emas semua. Jadi kalau datang kemana-mana tuh angkat tangan, kita pikir apa? Ternyata memang mau pamer itu gelang-gelangnya. Karena murni, karena menarik, karena ukuran bahkan suku tertentu di Indonesia ini, kualitas kekayaan itu dilihat dari semakin berapa mulianya emas yang ada di tangan kita, ya kan, saudara kan? Jadi sesuatu yang murni itu memang akan dipakai oleh Tuhan untuk ini mempromosikan kerajaan Allah. Kan saya sudah bilang, emas itu murni karena bisa dibuat ngaca sama orang yang pengrajin emas. Sama saudara, Tuhan mau Anda ini murni supaya pada saat Anda dilihat oleh dunia ini, mereka melihat Kristus di dalammu. Kristus yang tidak bercampur dengan yang lain-lain. Benar-benar ada sifat Allah yang murni yang terpancar dari saudara. Dan pada saat Allah melihat engkau, lihat kita, dia bilang, anakku ini, engkau adalah anak yang setia. Mari masuk dalam kesetaraan. Kira-kira begitu saudara. Tuhan akan, iya, sebentar. Itu anaknya Bang Martin ya, bukan anak saya. Kalau anak saya, ya saya cubitin. Oke saudara, jadi Tuhan itu kudus. Hagios dalam bahasa Yunani dan kados di dalam bahasa Ibrani. Yang artinya nih saudara-saudara, dipisahkan, dikhususkan bagi Allah. Anda semua ini, Tuhan maunya Anda dikhususkan bagi Allah. Artinya, hidupmu itu akan dipakai Tuhan untuk menjadi daya tarik dunia ini melihat Yesus ada dalam Anda. Ya saudara ya, kan bukankah ini sejalan dengan apa yang Tuhan ciptakan di awal? Mari kita ciptakan manusia serupa segambar dengan kita. Untuk berkuasa di dalam dunia ini. Supaya melalui keberadaan kita, orang melihat Kristus di dalam kita. Saudara. Dan kemudian mereka mengangkat tangan dan berkata, Tuhan itu baik. Amin saudara? Jangan mau kalau Anda dibisikin iblis bilang gini, mana bisa lu kudus? Dilawan itu. Jangan Anda setuju dengan kata iblis. Hari ini kita harus setuju dengan kata Tuhan, saudara. Kalau Tuhan bilang kuduslah kamu, ya kita harus bilang, oke Tuhan, aku mau hidup kudus. Jangan Tuhan bilang kuduslah kamu, iblis bilang mana bisa kamu hidup kudus. Terus kita setuju dengan itu. Saudara, hidup ini penuh dengan peperangan. Ya saudara ya. Hidup itu penuh dengan peperangan. Anda mau jadi baik atau mau jadi tidak baik. Anda mau menjadi pengikut Kristus atau musuh. Cuma dua pilihannya. Engkau mengikut Tuhan. Kalau tidak ikut Tuhan, tidak ada tengah-tengahnya. Pasti ikut iblis. Anda tidak ikut kemauan Tuhan, maka Anda sedang ikut kemauan iblis. Kita tidak bisa di tengah-tengahnya. Kita akan memilih salah satu. Saya sarankan kepada saudara, karena Allah kita Allah yang kudus. Mari saudara, kita memilih untuk fight untuk hidup kudus. Kalau kita hidup kudus, Tuhan beri kekuatan kok. Ada Roh Kudus, Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, yang memampukan kita. Tapi saya sudah ingatkan saudara ya, pada saat engkau mendapatkan kasih karunia, maka saat yang sama ada tugas yang melekat di dalam kasih karunia itu. Anda punya tugas.
Next, dengan cepat. Kudus artinya ini aplikasinya ya. Silakan. Dikhususkan untuk Tuhan dan dipakai sesuai tujuannya. Nah, saudara, kenapa harus hidup kudus ya? Dikhususkan untuk Tuhan dan dipakai sesuai tujuannya. Yang itu siapa? Tujuan Allah. Next. Terpisah dari yang umum, dikhususkan untuk Allah, serta mengandung kemurnian moral. Yang murni itu moralnya. Bapak Ibu bilang kadang-kadang, yang murni, yang kudus itu moralnya. Tolong bilang. Ya, moralnya. Bukan yang lain. Moralnya harus kudus. Jadi kalau Anda tidak hebat, tidak pintar, fine-fine aja. Tidak cerdas menurut kata dunia, nggak problem. Yang penting moral kita itu murni. Moral kita itu kudus. Karena itu yang Tuhan mau. Bahkan Anda sudah dikuduskan untuk itu. Next, yang cepat. Saat manusia jatuh dalam dosa, nah perhatikan saudara. Pada saat manusia jatuh dalam dosa, tadi saya sudah kasih statement ini, tidak dapat bersekutu dengan Allah karena Allah itu kudus. Ya. No compromise. Kita bisa lihat dari Adam dan Hawa. Begitu Adam mengikuti maunya Hawa untuk tidak mengikuti perintah Tuhan, jatuh dalam dosa. Karena mereka berdua jatuh dalam dosa, apa yang terjadi? Keluar dari Taman Eden. Tidak bisa Allah yang kudus itu bersekutu dengan yang tidak kudus. Ya, saudara, saya tekankan sekali lagi. Tidak bisa yang kudus itu bersekutu dengan yang tidak kudus. Tidak bisa gelap dan terang itu bercampur jadi satu. Pada saat lampu ini dimatikan, maka saat itu pula kegelapan datang. Tapi pada saat lampu ini dinyalakan, saat itu pula kegelapan harus pergi. Tidak ada kompromis. Tidak ada MOU antara terang dan benar untuk tanda tangan bisa bersatu. Tidak bisa. Allah yang kudus tidak akan bercampur dengan yang tidak kudus. Anda dipisahkan dari semua hal yang tidak kudus karena engkau akan dipakai Tuhan. Tuhan mau pakai kita, saudara. Jadi pada saat Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, otomatis mereka keluar dari Taman Eden. Tidak ada persekutuan dengan Allah. Saya suka katakan bahwa Taman Eden itu seperti God spot, ya, hotspot. Hotspot tempatnya wifi punya area ya. Nah, Taman Eden itu God spot, spotnya Allah. Kita harusnya ada di situ, tapi karena dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, mereka harus keluar dari God spot. Otomatis mereka tidak hidup di dalam kebenaran. Anda bisa lihat cerita-cerita itu kan ya. Tuhan kirim hakim-hakim, Tuhan kirim raja-raja, Tuhan kirim nabi-nabi, tapi ribuan tahun itu tidak ada satupun orang Israel itu, bangsa tomat kita sering dengar ya, bangsa yang bertobat, kumat, tobat, kumat. Ini kita ceritanya kan. Pada saat Simson hidup, maka orang Israel itu dibela Tuhan lewat Simson. Simson mati, jatuh dalam penyembahan berhala. Tuhan izinkan bangsa-bangsa lain jajah mereka. 40 tahun kemudian misalkan Gideon dibangkitkan. Selama Gideon hidup, mereka cari Tuhan. Gideon mati, bikin dosa lagi. Terus ini berlanjut. Dengan kata lain, selama itu pula orang Israel tidak bisa dikatakan kudus. Mereka tidak hidup dalam kekudusan karena terpisah dengan Allah. Saudara, pada saat engkau terpisah dengan Allah, Anda terpisah dengan sumber kehidupan. Dengar baik-baik, saudara. Hidup itu tidak hanya tentang nafas kehidupan ini. Hidup di dalam segala hal. Hidup di dalam pekerjaanmu yang baik. Hidup di dalam rumah tangga yang baik. Hidup di dalam apa? Segala hal yang kita kerjakan dikatakan hidup. Kalau Anda terhubung dengan Tuhan. Nah, dosa ini membuat kita tidak terhubung dengan Tuhan. Kekudusan Tuhan tidak bisa bercampur dengan yang tidak kudus. Ya. Kita tahu ceritanya ini berlanjut sampai akhirnya Yesus dikirimkan. Allah itu Allah yang mengasihi kita, saudara. Ya. Pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dari awal Tuhan sudah bilang begini kepada ular yang menipu si Hawa. Allah berkata bahwa keturunan wanita ini akan menghancurkan kepalamu dan engkau akan meremukkan
tumit dari anak-anak di sini, keturunan perempuan ini. Dari awal sudah dibicarakan ya. Yesus datang lahir dari Maria, bukan lahir dari Maria dan Yusuf. Yesus lahir dari Maria sesuai dengan nubuatan bahwa keturunan wanita ini, tidak dibilang keturunan pria ini, tapi keturunan wanita ini, dan sudah tergenapi. Yesus lahir, saudara tahu ceritanya bukan yang kita sudah sering kali dengar dari kita kecil sampai besar ini. Sampai akhirnya dia mengembangkan tugas Bapa di surga, memberitakan kerajaan Allah bagi semua orang untuk percaya. Tapi ironisnya, ahli-ahli Taurat, orang-orang banyak menolak dia, tangkap, dibunuh. Dan kita tahu, setelah dia mati, 3 hari kemudian dia bangkit, yang kita rayakan hari ini, saudara. Apa akibat dari kalau Yesus bangkit, saudara? Ya, anak-anak mulai anak-anak. Silakan, keluarkan suaramu. Nanti tinggal mama papanya aku panggil dan disetari kalian. Ya, itu Hugo kan? Nah, Hugo dan ini sama Marin. Tinggal Kairos, mana Kairos? Oh, Kairos aman ya. Oh, ada 2 neneknya di situ, macam-macam. Baik saudara ya. Saya sebenarnya kepingin menjelaskan tentang Yesus, tapi sudahlah, nanti waktunya habis. Yang pasti saudara, kenapa sampai Yesus harus mati di kayu salib? Saudara tahu bahwa orang Israel dari awal bahwa untuk supaya tidak kudus menjadi kudus, ada hewan yang dipotong. Ya saudara kan tahu ya, harus dipotong, dan darah itu menyucikan orang yang tidak kudus tadi di zaman perjanjian lama. Tapi Yesus ini kan tidak bisa begitu terus-terusan kan saudara. Kan susah sekali nih, misalnya kalau hari ini kita masih hidup dengan cara perjanjian lama, repot kan? Dan saudara perlu tahu bahwa imam besar itu hanya masuk setahun sekali ke dalam tempat maha kudus untuk membereskan dosa-dosa semua orang itu. Bayangkan kalau ada berbuat dosa besar misalnya, harus menunggu setahun. Dan selama menunggu setahun, berapa dosa lagi yang sudah kita lakukan? Ribet bukan? Yesus diutus. Kenapa Yesus? Nah ini sedikit saya mau kasih tahu supaya nggak ada banyak orang hari ini bingung. Masa sih Yesus anak Allah yang katanya Allah itu harus mati sih? Nggak lucu, orang Kristennya apa-apaan sih? Dengar baik-baik saudara. Allah sendiri yang bikin aturan bahwa dosa itu harus disucikan pakai darah. Itu aturan Allah. Ya kan? Nah, untuk membatalkan aturan ini, maka perlu sesuatu yang ditawarkan lebih, bukan? Dipakailah Yesus anak Allah yang tanpa dosa. Makanya di dalam Yesus itu, dalam dirinya itu ada 2 sifat ilahi. Yang pertama sifat manusia, atau pakai istilah hari ini bahwa dia adalah manusia yang seutuhnya, tapi dia juga Allah yang seutuhnya. Artinya dia sebagai manusia dia bisa mati, tapi karena dia Allah dia bisa bangkit, ya kan? Sebagai manusia biasa kan bisa berdosa. Yesus tidak bisa berdosa. Itulah sebabnya darahnya itu cukup mewakili, darah Yesus itu mewakili, hanya darah Yesus saja cukup untuk mengampuni dosa seluruh dunia. Amin saudara. Jadi Yesus itu yang dipakai. Saya mau jelaskan ini panjang, tapi sementara itu saudara. Di dalam Yesus itu ada 2 pribadi, manusia seutuhnya dan Allah seutuhnya. Yesus yang dipakai karena dia tanpa dosa. Binatang yang dibunuh itu kan binatang tanpa dosa. Dosa itu seolah-olah dipindahkan ke sana. Dan dia tidak bisa hidup lagi. Tapi Yesus adalah manusia tanpa dosa. Pantas kan? Darahnya mahal dan dia anak Allah. Dan maut tidak bisa mengalahkan dia. Dia mati 3 hari, tapi kemudian hari ketiga dia bangkit. Pada saat dia bangkit itulah kuasa maut sudah dikalahkan. Dosa itu tidak ada lagi kuasanya atas hidup kita hari-hari ini, saudara. Ingat, saya mengingatkan saudara, dosa tidak punya kuasa atas hidup kita. Kalau kita percaya firman Tuhan. Tapi kalau Anda tidak percaya firman Tuhan, Anda akan terus bikin dosa, saudara. Ayolah, bosanlah bikin dosa, saudara. Bosanlah, bilang saya bosan bikin dosa. Saya mau hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau Anda tidak lakukan itu, maka apa yang Yesus lakukan di kayu salib itu jadi sia-sia buat dirimu, bukan buat orang lain.
Nah kalau sudah begitu apa yang terjadi? Orang lihat kita gimana? Nggak ada perubahan, sama seperti kita ini. Terus kita berbicara tentang ayo bertobat, ya nggak cocok Anda sendiri kita hidup dalam pertobatan. Saudara, mari hari ini kita mempercayai apa sudah Allah lakukan melalui kematian Yesus di atas kayu salib dan kebangkitannya. Next, dengan cepat. Kekudusan adalah kekudusan yang sempurna. Dia tidak dapat berbuat dosa dan tidak dapat mentoleransi dosa. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa itulah sebabnya begitu Adam dan Hawa berbuat dosa harus terpisah. Bukan karena Allah membenci mereka, tidak. Tapi karena natur Allah adalah kudus. Ya. Naturnya kudus. Tapi di saat yang sama dia juga Allah yang penuh dengan kasih. Ya saudara ya. Coba saudara jadi Allah itu pusing gak kalau begitu? Aku ini kudus loh. Ini berbuat gak kudus. Harus keluar dari hadapan lu. Tapi aku juga Allah yang penuh dengan kasih. Tuhan itu Tuhan yang bertanggung jawab saudara. Dia tidak pernah melakukan sesuatu tanpa ada hal yang dilakukan. Nah, pada saat Adam dan Hawa jatuh dosa, Tuhan sudah bicara dari awal bahwa keturunan wanita ini akan meremukkan kepala ular. Ya saudara, dan kita sudah lihat itu tergenapi 2000 tahun yang lalu. Hari ini kita tinggal percaya harusnya sih, dan action untuk hidup sesuai firman Tuhan. Next, please. Roma 8 dan 7 kita udah tahu ini ya. Sebab upah dosa ialah maut. Allah tidak mau Anda itu mengalami maut dalam hidupnya. Ya dong. Investasi terbesar Allah itu siapa sih? Kita, saudara. Ciptaan yang paling mulia, ultimate creation-nya yang paling tinggi itu si saudara dan saya. Kalau Anda membaca di dalam Kejadian, roh yang dihembuskan ke nafas kehidupan Adam, itu dalam bahasa Ibrani disebut dengan nesamau. Nesamau itu dikatakan sedikit di bawah Allah. Roh itu. Jadi roh yang dalam Anda itu milik Tuhan. Roh ini hanya bisa kembali kepada Bapa di surga. Bukan diambil oleh iblis. Jangan salah ya saudara. Tuhan tidak mau neraka itu yang menjadi tempatnya iblis dan pengikut-pengikutnya. Anda ciptaannya sendiri. Kreasinya yang paling tinggi nilainya harus bergabung sama iblis. Dia tidak rela. Dia kasih Kristus. Supaya hari ini kita mempercayainya, supaya nantinya dimanapun Allah berada, di situ pun Anda berada ya saudara. Next dengan cepat. Matius 5 ayat 8 dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Saudara, ini tadi saya bilang ada perbedaan antara kata suci di sini sama kata kudus yang tadi ya. Suci di sini itu dikatakan yang kataros. Kataros itu adalah pure, murni, bersih, clear. Bedanya sama hagios dan kados itu adalah kalau ini tidak ada kata pemisahan. Orang yang bisa melihat Tuhan itu orang yang suci. Orang yang bisa melihat Tuhan itu orang yang katakanlah clean pikirannya, pure hatinya, clear hatinya. Itu yang bisa melihat Tuhan. Tuhan kan tidak mau berpisah dengan Anda. Itulah dia buat satu solusi buat kita melalui Kristus yang sudah mati dan yang sudah bangkit. Tugas kita hari ini apa sih? Berdoa. Minta Tuhan kuatkan saudara. Mampukan Anda supaya bisa percaya apa yang sudah Allah lakukan melalui Yesus di atas kayu salib. Cuma dengan cara itulah kita bisa hidup kudus sama seperti Allah kita yang kudus. Itu bukan pilihan ya saudara, tapi mutlak harus kita hidup dalam kekudusan. Karena Anda kan sudah dikasih karunia untuk keselamatan, bukan? Dan itu tadi saya katakan di awal, kita diberi karunia keselamatan. Maka itu saat yang sama ada yang namanya tugas. Anda yang sudah selamat, what you do next? Apa yang akan Anda lakukan lagi? Apa selanjutnya yang kita lakukan? Menikmati hidupmu, baik. Membahagiakan keluarga saya, baik. Membantu gereja kasih duit yang banyak, baik. Bagaimana dengan jiwa-jiwa yang terhilang di luar sana? Tahun ini, bulan ini, kita akan satu bulan ini tema kita adalah compassion, Christ, compassion for the lost, atau
belas kasihan kepada orang-orang yang terhilang selama sebulan ini. Tapi untuk supaya kita punya compassion buat orang lain, Anda perlu terhubung dengan Tuhan, bukan? Mana mungkin Anda bisa punya kasih Allah, tapi Anda tidak pernah hubungan sama Tuhan, tidak pernah berdoa, tidak pernah saat teduh, tidak pernah baca Alkitab, boro-boro mau compassion sama orang di luar sana. Tapi untuk bisa kita punya keterhubungan, bisa terhubung dengan Tuhan, Anda perlu izinkan kuasa kebangkitan itu memampukan kita untuk hidup di dalam kekudusan. Kita tidak bisa hidup dengan kekuatan sendiri untuk jadi kudus, tidak bisa, saudara. Tapi dengan Tuhan bisa. Ingat, tidak ada kuasa dosa itu sudah dikalahkan. Dia tidak punya kuasa. Amin, saudara. Amin, Ben, tolong panggil mama. Sebentar kita mau. Nah, saudara, Dex dengan cepat. Masih ada kan? Ya, bentar saya sudah penjelasan saya sudah lebih cepat dari siapa ya PowerPoint. Saudara, Dex dengan cepat. Satu lagi, apa yang dilakukan setelah manusia bersama Allah? Apa yang Allah lakukan? Ingat, saudara, keselamatan ini inisiasi dilakukan dari Tuhan. Tuhan yang memikirkan, Tuhan yang kasih. Kenapa mari gitu? Tuhan yang merencanakan segala sesuatu. Yang pertama kita tahu bahwa Allah mengutus anaknya Yesus Kristus. Yang kedua, yang cepat saudara, itu mati di kayu salib. Dan yang berikut saudara-saudara, apa itu? Bangkit pada hari yang ketiga. Apa yang harus kulakukan? Berdoa, minta supaya kuasa kebangkitan itu memampukan Anda untuk bangkit dari keterpurukanmu. Ya, banyak orang yang melakukan kesalahan gak bisa berhenti dari dosa itu. Kenapa? Karena merasa gua gak ada harapan. Saya kasih tahu saudara, karena Yesus bangkit, ada harapan buat kita. Ya. Ada harapan buat kita. Dosamu sebesar apa sih? Anda punya dosa lebih besar dari Petrus nggak? Seru tahu dosa Petrus apa? Menyangkal Yesus, itu pengkhianat. Pengkhianat itu biasa dihukum mati, saudara. Tapi karena besar kasih Allah karunia, Yesus Petrus diampuni. Bahkan di akhir cerita, kalau saudara tahu, Yesus bilang ini, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Masih ingat itu kan? Tuhan mengembalikan, oke lah, lu 3 kali sangkal aku, fine lah. Bahkan kau adalah salah satu orang yang lari, tidak mengikutiku seperti Yohanes dan Maria yang ikutin Yesus sampai di atas kayu salib. Kau lari nih, padahal pada saat Yesus bilang dia akan dibunuh, ditangkap, Petrus bilang apa? Tidak akan kuizinkan, aku yang akan. Petrus kan sok banget. Tapi faktanya dia menyangkal Yesus. Apakah Yesus buang dia? Tidak, saudara. Yesus tidak buang dia. Terakhir pada saat Tuhan ketemu dengan dia, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali. Petrus bilang, iya, dan dia bilang, kalau begitu, ngapain? Gembalakanlah domba-dombaku. Kalau Anda hari ini merasa tidak layak, saya kasih tahu, itu pikiran iblis. Jangan didengar. Petrus saja Tuhan layakkan kok. Petrus saja Tuhan kembalikan kepercayaan Tuhan kepada dia. Dan Petrus meresponinya dengan baik, ya saudara. Saat Roh Kudus dicurahkan, dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia berkhotbah dengan berani. Padahal pada saat Yesus ditangkap, dia salah satu orang yang lari, ngajak murid-muridnya lari, sembunyi di rumah-rumah, tutup pintu, ketakutan sendiri. Tapi pada saat Roh Kudus menguasai Petrus, dia berdiri dan berkhotbah. 3.000 orang bertobat. 3 kali menyangkal Yesus, tapi karena dia bertobat, 3.000 orang bertobat oleh karena pelayanannya. Mari saudara responi apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita, saudara. Responi itu dengan sikap hati yang benar, ya saudara. Semua orang berdosa kok. Semua orang kemudian hilang kemuliaan Allah. Tapi Kristus datang untuk mengembalikan Anda kepada rencana awal Dia, yaitu supaya kita kembali berfungsi dan serupa segambar dengan Dia, untuk menjadi orang-orang yang mewakili Kristus di tengah dunia ini. Ya saudara, jadi tidak cukup kalau Anda cukup percaya, cukup diberkati, itu fine, enggak selesai saudara. Karena ada next step-nya. Anda perlu memiliki hati Allah
yaitu compassion for the lost, belas kasihan kepada orang-orang yang terhilang. Banyak sekali orang-orang yang terhilang hari ini, saudara. Yang orang yang belum percaya Yesus sudah seloleh berapa ratus juta depan mata. Tapi yang lebih mengerikan adalah orang-orang yang sudah percaya Kristus, sudah dalam Kristus, tapi kemudian mundur daripada Kristus. Itu lebih kasihan, saudara. Mereka tuh lebih sulit dimenangkan loh. Kalau saat kita coba menginjilin orang-orang yang sudah sepuh, gak pernah datang gereja, dan sudah kecewa dengan gereja, coba ajak. Ayo opung misalnya opung ya. Opung gereja yuk, pasti bilang apa? Tahu apa kau? Gitu kan, kau pikir aku tidak tahu berdoa? Kau pikir aku tidak kenal Yesus? Lebih sulit menginjili mereka, saudara. Nah saudara, hari ini di depan mata kita ini masih banyak orang yang perlu Yesus. Jangan biarkan apa yang sudah Allah lakukan melalui Kristus di kayu salib itu jadi sia-sia. Ayo bangkit. Bangkit, saudara. Amin, saudara ya. Tugas tanggung jawabmu ini besar, saudara. Anda kan emas. Emas itu nggak ditaruh dalam kantong. Emas itu dinyatakan di dalam, taruh di tempat yang bisa dilihat. Karena memang emas itu untuk menarik orang-orang melihat ada sesuatu yang mulia di dalam kita, saudara. Ada yang jalan kemana-mana bawa keset? Ada. Baju depannya keset? Ada? Enggak ada. Atau ada yang kemana-mana taruh kain pel di kepalanya? Enggak ada toh. Kalau bisa semakin mulia semakin bagus, betul kan? Kalau punya intan yang berapa ini taruh karat, wah semakin banyak, wah semakin ya, begitulah seharusnya Tuhan itu bangga dengan kita. Karena kita tuh alat-alatnya yang sudah dimurnikan, saudara. Dan kita sedang dalam pemurnian. Next, habis? Belum? Filipi 2 ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus ini mati dalam ketaatan dan dalam kekudusan. Dia tidak mati tanpa kekudusan. Dia sampai di saat terakhir dia tetap ada dalam kekudusan. Ya kan? Dia bisa bicara dari atas kayu salib, Bapa ampuni mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu menunjukkan bahwa Allah itu kasih. Dia tidak mau ada orang binasa, tapi dia mau setiap ciptaannya ini boleh ada bersama-sama dia sampai segala sesuatu ini berakhir. Ya saudara, mari jangan biarkan apa yang sudah Allah lakukan ini melalui Yesus menjadi sia-sia. Ada dosa, minta ampun. Apakah Tuhan akan menolak Anda? No. 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, apabila kamu datang minta ampun, dengar baik-baik, maka dia adalah Allah yang setia dan adil. Ia akan mengampuni dan menguduskan. Hari ini kalau kita tahu kita yang tidak kudus. Tapi pada saat kita datang kepada Allah dengan sikap hati rendah hati, sikap rendah, Allah itu akan menguduskan Anda, memulihkan keberadaanmu, sehingga engkau menjadi perwakilan kerajaan Allah di tengah dunia. Ini siapa lagi ini? Anaknya Kristen. Itu dia kangen sama bapaknya. Makanya bapaknya jangan jauh-jauh. Bapaknya, anaknya dari Bang Huta Barat. Cepat pindah sini ya. Ya. Di sini banyak ini orang Batak ini. Pak Dede, Huta Soid. Itu tadi Huta Barat. Yang satu lagi Huta Soid. Siapa lagi ya? Sirait. Banyak sekali. Bahkan orang Ambon cuma satu. Baik, saya bercanda saja. Mari kita kembali ingat bahwa Allah sudah menginisiasikan segala hal yang baik buat kita. Responi dengan berkata, Tuhan, ini aku. Pakai aku Tuhan. Engkau tahu segala kelemahanku, tapi aku percaya kekuatan dari kebangkitan Kristus sanggup memulihkan keberadaanku, sanggup mengubahkan keadaanku, dan sanggup menolong aku untuk hidup dalam kebenaran. Amin. Silakan. Habis ya? Oh, masih ada lagi banyak sekali, Grace. Kamu masukin ya? Tambah lagi. 1 Korintus 15:11. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosa.
Dengan kata lain, Yesus bangkit bukan? Kalau Yesus bangkit harusnya kita tidak hidup lagi dalam dosa. Yang bisa membuat Anda terus hidup dalam dosamu pertama adalah karena Kristus tidak bangkit. Yang kedua, kamu bebal. Bertobat, saudara. Harus bertobat. Dan percayai bahwa Yesus sudah bangkit. Karena jelas, supaya kamu tidak hidup lagi di dalam dosa. Amin, saudara. Chris, benar-benar habis kan? Coba tes, klik. Oh iya, habis saudara. Mari saya ajak saudara kita pejamkan mata. Bapak terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan kepada kami semua ya Bapak. Kami harusnya mati, tapi hari ini kami beroleh kasih karunia-Mu ya Tuhan. Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami, dan kemudian Yesus bangkit untuk supaya memampukan kami untuk hidup dalam kebenaran dan supaya nama Tuhan dipermuliakan. Bapa, segala puji, hormat, syukur bagi Engkau. Mari Bapa, Engkau kuatkan setiap saudara-saudara yang hadir pada pagi hari, sore hari ini, supaya mereka hidup dalam kebenaran, supaya mereka hidup dalam kekudusan, karena Engkau sudah memisahkan kami dari dunia ini untuk menjadi alat-Mu menyatakan kasih Kristus kepada dunia ini. Terima kasih kami. Masih ada saudara bangkit berdiri. Kita akan menerima tubuh dan darah Kristus. Saudara sudah punya kan itu ya? Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Bukankah roti ini adalah tubuh Kristus yang sudah dihancurkan di atas kayu salib? Tubuh yang menanggung setiap dosa, menanggung setiap sakit penyakit yang engkau derita. Bahkan melalui tubuh yang dihancurkan, hari ini kita memulai persekutuan bersama dengan Bapa di surga. Oleh karena bilur-bilur Yesus, segala sakit penyakitmu sudah disembuhkan. Bukankah roti ini adalah tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama di dalam Yesus. Mari kita angkat cawan anggur ini. Air anggur ini adalah darah Kristus, darah yang mahal, darah yang tanpa dosa, yang harus dicurahkan di atas kayu salib. Lalu karena melalui darah yang dicurahkan ini, dosa-dosamu dibersihkan, engkau disucikan kembali. Kita katakan
sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan disucikan sama seperti dengan salju. Akan firman Tuhan katakan, kalau engkau berdosa dan datang minta ampun, maka dialah setia dan adil yang akan mengampuni, menyucikan dan menguduskan kita. Bukankah air anggur ini adalah darah Kristus? Mari kita berdoa bersama di dalam nama Yesus. Mari kita sama-sama menyebutkan pengakuan iman rasuli. Mari kita bersama-sama katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal.